Pak Iksan mau bilang, kesalahan berpikir pemerintah yang membuat penanganan bencana lambat. Tapi pada saat yang sama, Anda bayangkan, pada saat yang sama, tangan kita di bawah untuk menghadirkan kekuatan investasi domestik maupun asing dalam rangka melakukan pembangunan. Paradigmanya adalah paradigma investasi yang ekstraktif dan eksploitatif. Paradigma ini tidak disadari, makanya dalam sebuah debat saya dengan Menteri Keuangan dan dengan Gubernur BI, ketika mereka menyatakan ekspor kita meningkat, Menteri Keuangannya waktu itu Sri Mulyani, saya menyebut bahwa ketika Anda bicara ekspor itu berbasis bahan mentah, maka pada hakikatnya Anda menyadari bahwa model pembangunan investasi itu basisnya adalah ekstraktif dan eksploitatif. Lalu apa bedanya dengan penjajahan? Saya tanya balik, apa bedanya? Diam. Yang saya nyatakan bahwa kalau format berpikirnya begini, maka dari setiap sumber daya, dieksploitasi sumber daya yang lain, berujung pada bencana. Kalimantan misalnya, sejak lama saya bilang, dari kayu terbitlah batu bara, dari batu bara terbitlah bencana. Di tempat lain akan sama, dari kayu terbitlah pertambangan, dari pertambangan terbitlah bencana. Dan itu kejadian. Dan itu kejadian. Anda bisa lihat, bagaimana banjir bandang juga terjadi di Bali. Kan itu gambaran rusaknya tata ruang. Nah, di situ kelihatan ketika kita bilang tata ruang, yang terjadi adalah eksploitatif tata ruang dalam rangka menghasilkan pendapatan. Jadi orientasi fikirnya itu loh. Nah, Anda tahu yang disebut dengan tata ruang itu adalah public goods. Hajat hidup orang banyak. Nah, begitu masuk hajat hidup orang banyak pada dimensi tata ruang itu, maka kita bisa lihat hutan adalah public goods. Pemerintah menggesernya, paradigma menggesernya menjadi public services, menjadi produk commercial goods. Anda ambil seenaknya kayunya, Anda ambil seenaknya tambangnya, Anda geser. Dan Anda tidak pernah konsisten pada tata ruang itu. Kejadiannya sekarang enggak, sudah lama, tapi disahkan dengan kekuatan Undang-Undang 2507 dengan reformasi itu. Nah, daya pikir seperti ini, daya pikir yang merusak. Dan daya rusaknya bukan sekedar pada fisik, tapi daya rusak mental dan moral. Makanya salah satu bentuk corporate melawan state, corporate versus state, itu daya rusaknya immoral. Tidak bermoral. Kerusakan yang namanya di Aceh, kerusakan terjadi Sumatera Utara, dan kerusakan terjadi Sumatera Barat, itu tidak bermoral cara-cara mereka mengeksploitasi. Berarti sekarang yang Anda lihat, korporasi versus state Yeah. yang menguasai korporasi. Iya, menang korporasi. Penguasa, pemerintah dikendalikan korporasi. Betul. Dan ini dibiarkan, berjalan demikian. Bukan That's why dibiarkan. you say it ecosystem. Dikonstitusionalkan. Dikonstitusionalkan lewat pasal 6 ayat 2. Anda memberikan kesempatan pada partai politik yang tidak berdaya dan partai politik kerjasama dengan oligarki bisnis. Muncul yang saya bilang 29 penguasa di Indonesia. Ada 10 orang di oligarki bisnis, ada 9 orang di yang namanya oligarki politik, ada 9 orang yang ada di Mahkamah Konstitusi, ada 1 orang presiden, jumlahnya 29. That's it. Semuanya berkontribusi pada kesalahan. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Saya menggugat Undang-Undang 2507, saya menggugat undang-undang tentang bagaimana kondisi perekonomian yang muncul merusak alam di Mahkamah Konstitusi. Tapi kan hakim konstitusi begitu mikirnya. Mereka tidak melihat dalam dimensi yang jauh lebih luas bahwa perilaku, model, pendekatan investasi yang ekstraktif dan eksploitatif adalah perilaku yang merusak ekosistem. Dan rusaklah ekosistem Indonesia. Sumatera adalah cerminan. Jadi bencana Sumatera, dalam pandangan saya, itu adalah cerminan rusaknya ekosistem Indonesia.